warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menciptakan akal dan pikiran untuk diproyeksikan terhadap manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang istimewa dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Serta Tuhan yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, berupa nikmat iman, Islam dan ihsan, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Ialah manusia pertama yang mengenalkan sistem syura, teokrasi, dan demokrasi Islam. Yang terhormat pembina Yayasan Pesantren Terpadu Darul Quran, Al-Ustadz Abdul Hasib Hasan LC. Yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren Terpadu Darul Quran, Al-Ustadz Abdurrahman Abdul Hasib MPD. Yang terhormat Mudir SMA IT Darul Quran, Al-Ustadz Muhtadi LC MSI. Yang terhormat Wakil Mudir Bidang Taklimul Quran, Al-Ustadz Sarmadan Ramli MPD. Yang terhormat Wakil Mudir Bidang Kesantrian, Al-Ustadz Ahmad Abdul Razak LCMA. Yang terhormat Wakil Mudir Bidang Kesiswaan, Al-Ustadz Lutfi Adnan Muzammil MPD. Yang terhormat Ketua Penyelenggara Musabaqah Hifzil Quran yang ke-25, Al-Ustadz Ahmad Hamidi STI. Dan tak lupa pula kepada seluruh asatizah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang diturunkan kepada kita umatnya melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan sebagai pedoman hidup sekaligus petunjuk bagi kita semua. Maka dari itu, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Akh Abdullah saja. Kepadanya dengan segala rasa hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima wa yan'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Terima kasih kepada Al-Akh Abdullah Sajjad atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga yang mendengarkan dan membacakan senantiasa mendapatkan rahmat darinya. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhtadi LC MSI selaku Mudir SMA IT Darul Quran. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Darul Quran Mulia Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC, yang saya hormati Wakil Mudir Ta'limul Quran Ustadz Sarmadan Rambi MPDI, dan segenap jajaran Ta'limul Quran. Yang saya hormati Wakil Mudir Kesantrian Ustadz Ahmad Abdul Rozak LC dan segenap jajaran Kesantrian. Yang saya hormati segenap asatidzah SMA IT Darul Quran, dan yang saya banggakan seluruh santri SMA IT Darul Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka pembukaan Musabaqah Hifdzil Quran yang ke-25. Ini adalah musabaqah atau kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pesantren terpadu Darul Quran Mulia setiap semesternya. Dari tahun ke tahun kita melaksanakannya. Sudah 12 tahun setengah yang kita melaksanakan ini. Ini adalah MHQ yang ke-25. MHQ merupakan sarana bagi santri untuk menguatkan hafalan. Sarana untuk menguatkan hafalan, menjadikan antum mutqin dalam hafalan Al-Quran. Untuk itu, saya berharap segenap santri bisa memanfaatkan kegiatan MHQ ini dengan sebaik-baiknya, baik sebagai peserta maupun sebagai pemirsa, penonton dan pendukung. Dengan menonton, dengan menyaksikan, santri bisa juga mengambil manfaat. Bisa juga mengambil manfaat ketika panitia atau pembaca soal membacakan soal. Bagi santri yang menonton atau menyaksikan, bisa untuk mencoba melanjutkan apa yang ditanyakan oleh pembaca soal dalam hatinya. Itu sebagai bentuk latihan. Dan bagi yang tampil tentunya sudah menjadi latihan tersendiri. Banyak manfaat dari kegiatan MHQ ini. Salah yang tadi adalah untuk menguatkan hafalan. Manfaat berikutnya yang tentu tidak diragukan lagi adalah membiasakan santri untuk tampil di depan umum. Ke depan ketika antum sudah lulus dari pesantren, kemudian berbaur di tengah masyarakat, antum perlu terbiasa untuk tampil di depan umum untuk menyampaikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran kepada masyarakat banyak. Itu butuh keterampilan dan kebiasaan tersendiri. Jadi
segenap kegiatan yang mendukung dan membiasakan santri untuk bisa tampil dengan baik di depan umum, saya harapkan bisa diikuti dengan baik. Alhamdulillah MHQ kali ini melombakan banyak cabang lomba yang nanti mungkin akan disampaikan oleh panitia. Dan kabar gembira bagi santri semuanya bahwa di MHQ 25 ini kembali pesantren dan yayasan menghadirkan hadiah umroh bagi juara pertama cabang 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Jadi bagi yang sudah mendapatkan tiket mengikuti cabang tahfidz 30 juz dan tafsir bahasa Arab, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siapapun nanti akan berhak untuk mendapatkan itu bagi yang benar-benar menyiapkannya. Dan ke depan saya meminta dan mendorong bila kegiatan MHQ ini semakin semarak, semakin dinamis dan semakin meriah dengan berbagai banyak cabang lomba, sehingga banyak santri yang bisa ikut terlibat di dalamnya. Misalnya tidak masalah kalau nanti akan ada lomba cepat tepat Al-Quran yang muatannya adalah tentang ke-Al-Quranan, Thaqafah Qur'aniyah. Untuk lebih memeriahkan lagi bisa diadakan lomba kaligrafi atau lomba-lomba yang lain yang merupakan kegiatan yang diharapkan bisa meningkatkan antusiasme santri untuk mempelajari Al-Quran. Saya tidak menyampaikan banyak hal. Kita nanti akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Hasib Hasan, yang sudah lama tidak menyampaikan pesan-pesan beliau kepada kita semua. Tentunya kita rindu untuk mendengarkannya. Selamat bermusabaqah, selamat untuk berkompetisi di dalam MHQ ini. Semoga nanti akan keluar santri-santri yang bisa mengikuti atau bisa menampilkan yang terbaik dalam MHQ ini, yang itu bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi pengalaman untuk bisa tampil di event-event yang lebih luas. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhtadi LCMSI atas sambutan yang telah diberikan. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian tausiah dan pengesahan musabaqah hifzil Quran yang ke-25 yang akan disampaikan dan diresmikan oleh Al-Ustadz Abdul Hasib LC. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an wa ja'alahu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Darul Quran Mulia Ustaz Muhtadi, para wakil kepala sekolah bidang Al-Quran, bidang pembinaan, dan para asatidz yang mulia, serta para santri hafizahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semuanya dan melimpahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu visi pesantren Darul Quran Mulia adalah cinta kepada Al-Quran. Ada. Ini Cinta kepada Al-Quran dalam artian cinta kepada mushaf atau fisik Al-Quran, karena mushaf Al-Quran itu berisi wahyu yang mulia. Cinta juga untuk membacanya, cinta untuk memahaminya, cinta untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, sebagai tuntunan hidup kita, bukan sebagai tontonan. Cinta untuk mempelajarinya dan juga mengajarkan. Itulah visi yang Anda bisa baca dalam brosur yang dibuat oleh Darul Quran Mulia ataupun dalam berbagai penjelasan tentang visi Darul Quran Mulia. Cinta kepada Al-Quran, cinta untuk termasuk menghafalnya, dan sebelum menghafalnya, cinta untuk terus membacanya. Nah, karenanya hendaknya pada setiap keluarga besar Darul Quran, apakah para pimpinannya, para ustaznya, para santrinya, hendaknya visi ini selalu melekat. Kita cinta kepada Al-Quran, cinta terhadap mushaf Al-Quran kita perlakukan dengan terhormat,
tidak kita letakkan di sembarang tempat, apalagi di tempat yang rendah. Al-Quran itu enggak kita sobek-sobek. Saya pernah marah ketika melihat di rak Al-Quran di Masjid Raudhatul Jannah itu berserakan lembaran-lembaran Al-Quran. Saya teringat ketika saya mahasiswa, ada seorang guru, seorang syekh yang dia mengajarkan hadis kepada kami. Tapi ketika dilihat di meja itu ada Al-Quran dan kelihatan Al-Quran itu lusuh di meja, maka 2 jam itu dia hentikan muhadharah hadisnya, dia ceramahi kita tentang Quran itu. Ya ikhwan, katanya, ini gak pantas. Quran yang mulia ini sampai sobek-sobek begini, sampai lusuh seperti ini, sampai dilipat-lipat seperti ini. Biasanya kan orang ketika membaca Quran sampai ke lembaran tertentu, tentu setelah itu dia lipat sebelum ada tanda pembatas Al-Quran. Maka dibuka Quran yang dilipat-lipat itu satu demi satu. Gak pantas kalian lakukan seperti itu. Dibuka, dibenerin. 2 jam kita diceramahi dengan ucapannya yang menyentuh hati dan dengan perilakunya, perbuatannya yang membereskan lipatan Al-Quran. Belasan tahun yang lalu masih terngiang-ngiang dalam ingatan saya. Quran itu memang sangat mulia. Gak patut sama sekali kalau kita memperlakukan seperti itu. Kalau di kampung orang bawa Quran itu dijunjung. Quran itu ada di atas kepalanya. Kalau harus dibawa, dia nggak bawa seperti ini, tapi diletakkan di dadanya. Begitu dulu kalau kami ngaji, Quran itu secara fisik dihormati, dimuliakan, dan secara nilai pun hendaknya kita junjung tinggi, kita hormati nilai-nilainya. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu kita lakukan, dan apa yang dilarang kita jauhi. Begitu hendaknya Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sepenuhnya dia merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang sangat benar. Dia fungsinya hudan lil muttaqin, sebagai hidayah buat kita, sebagai pelita penerang kehidupan kita. Karenanya Al-Quran di samping kita hormati fisiknya, kita baca ayat-ayatnya terus menerus. Ya. Begitu pesan Rasulullah SAW. Sampai kemudian kita pahami juga maknanya, kita hafal ayat-ayatnya. Kalaulah tidak bisa semuanya, paling tidak surat Fatihah itu harus kita baca 17 kali dalam sehari. Surat-surat pendek seperti Juz Amma
Juz 27, 28, 29, 30. Hendaknya lekat dalam hati kita dan pikiran kita. Paling tidak misalnya di samping surat Al-Fatihah, kita akan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu berwitir setiap malam. Autiru ya ahlal Qur'an, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahlul Qur'an, orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an, berwitirlah kamu. Sesungguhnya Allah witir Maha Esa. Allah mencintai witir, mencintai sholatul witir. Kita dianjurkan untuk setiap malam melakukan sholat witir. Kita baca surat Al-A'la, yang kata masyarakat surat Sabihis. Karena dalam surat Al-A'la itu sunahnya kita baca surat Fatihah di rakaat pertama, kemudian kita baca surat Al-A'la. Karena di dalam surat Al-A'la itu terkandung pesan-pesan yang sangat penting yang selalu kita ingat. Di antaranya agar kita selalu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita ingat bahwa kehidupan dunia ini sementara. Walaupun kita sangat mencintai dunia itu, diingatkan, bal tusirunal hayatad dunya. Kalian begitu mencintai kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Juga diingatkan kepada kita, qad aflaha man tazakka. Sungguh sukses dan beruntung orang yang mensucikan hatinya. Sekarang kalau kita lihat, ya, masyarakat secara umum lebih peduli kepada fisiknya, kebersihan lahirnya, bersih badannya, bersih bajunya, bersih pecinya, bersih sepatunya. Tapi kesucian dan kebersihan hati itulah yang terpenting. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, membersihkan hatinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu dia ingat Tuhannya, lalu dia lakukan sholat, dia beribadah kepada Allah. Begitu dalam surat yang singkat, surat Sabihis, kita diingatkan tentang hal-hal yang sangat penting. Apalagi kalau kita baca surat-surat yang lain. Nah, karenanya kepada semuanya, wabil khusus kepada santri, hendaknya kita yakini betul bahwa Al-Quran adalah visi kita untuk mencintainya. Termasuk tadi diingatkan pula oleh Ustaz Muhtadi bahwa hifzul Quran ini merupakan sarana, bukan tujuan. Dia merupakan sarana agar kita terbiasa untuk membaca Al-Quran. Sebagai sarana agar kita terbiasa ingat terhadap Al-Quran. Baik ingat teksnya secara presisi, ya,
Kita hafal ayat-ayat itu atau kita ingat pesannya. Walaupun barangkali kita nggak hafal ayat. Nah, kalau kita selalu membacanya dan membacanya, maka insya Allah kita bisa menghafalnya. Insya Allah kita tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran itu, untuk kemudian membaca terjemahannya, memahaminya dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa membaca Al-Quran sebagai perwujudan cinta kita kepada Al-Quran itu luar biasa nilainya. Nilainya luar biasa. Dalam ayat yang saya bacakan tadi di surat Fatir oleh para ulama salaf, di antaranya disebutkan bahwa ayat ini merupakan ayatul qurra, ayat gacoan para hafizul Quran, para penghafal Al-Quran. Karena ayat ini menjelaskan ada 5 keutamaan, 5 kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, yang paling banyak membaca Al-Quran itu adalah para hufaz. Untuk menghafalnya dia harus ulang-ulang, barangkali 10 kali ayat itu diulang, kemudian bisa hafal. Ada yang bisa 20 kali diulang sampai hafal. Setelah dihafal ayat-ayat tadi karena dibaca berulang-ulang, lalu dimurojaah lagi, dibaca ulang lagi hafalannya itu sampai kemudian lekat di hatinya. Sebagai ustaz mengatakan bahwa agar Al-Quran itu lengket betul, hendaknya dia terus diulang-ulang, dibaca dan dibaca, sehingga bukan saja menjadi Quran yang dihafal dalam kepala mereka dan dalam hati mereka, kemudian Quran itu bisa sampai lengket dalam lisan mereka. Kita kalau baca Fatihah sambil ngantuk, insya Allah nggak akan keliru, nyambung terus walaupun lagi ngantuk. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu kita ulang-ulang, kita baca-baca terus. Nah, begitulah Al-Quran. Ketika dia dibaca dan dibaca terus, maka dia akan lekat di hati kita, akan lekat dia di lisan kita. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Dan ketika ditanyakan oleh seorang sahabat, "Fikam akhtimul Quran ya Rasulullah?" Berapa lama hendaknya saya menghatamkan Quran itu ya Rasulullah? Beliau jawab, jangan lebih dari sebulan. Jadi di tanggal 1 juz pertama, tanggal 2 juz kedua, tanggal 29 juz 29, tanggal 30 juz 30, tanggal 1 balik lagi ke juz yang 1. Begitu pesan Rasulullah untuk baca dan baca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan
karunia yang sangat besar. Ada 5 keutamaan bagi orang yang membaca dan membaca Al-Quran itu. Baik membacanya pertama kali, atau membaca hafalannya, atau membaca dengan murojaah hafalannya. Setiap ayat yang dibaca, kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka tegakkan salat, mereka infakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka dengan terbuka, sirran, terang-terangan, atau alaniyah, rahasia. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa menegakkan sholat dan membayar zakat itu adalah implementasi dari Al-Quran. Atau dengan kata lain, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dengan menegakkan sholat, dengan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, balasannya yarjuna tijaratan lan tabur. Itu adalah bisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca Quran, kita berbisnis sama Allah. Kita jual bacaan kita kepada Allah, maka Allah beli bacaan kita itu dengan balasan yang luar biasa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita berbisnis dengan Allah. Tijaratan lan tabur. Bisnis yang gak pernah rugi. Kalau bisnis di dunia, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kadang-kadang untung, kadang-kadang buntung. Ya. Tapi kalau kita berbisnis dengan Allah, itu gak pernah kita kecewa. Gak pernah rugi. Untung terus-terusan. Itu buat orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, bahwa mereka itu berbisnis dengan Allah. Tijaratan lan tabur. Bisnis yang gak pernah rugi. Yang kedua, liwafiyahum ujurahum. Allah akan penuhi balasan pahalanya. Rasulullah mengatakan satu huruf itu dibalas dengan 10 hasanat. Ila sab'i mi'ati da'fin. Ila masya Allah. Satu huruf itu dibalas 10 kebaikan. Dia bisa naik terus sampai 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Tergantung kepada sejauh mana keikhlasan kita dalam membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Liwafiyahum ujurahum. Allah akan berikan balasan pahalanya penuh, bahkan berlipat ganda. Yang ketiga, wa yazidahu min fadli. Allah tambahkan lagi kepada mereka dari karunia Allah yang sangat luas. Itu yang ketiga. Yang keempat, innahu ghafurun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah ampuni kita dengan setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang kita implementasikan, itu akan mendapatkan balasan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazidahu min fadli. Di samping diberikan balasan yang banyak, setiap hasanat yang kita lakukan, baik membacanya,
memahaminya, mengamalkannya, mempelajarinya, mendakwakannya, itu juga akan menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Innahu ghafurun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, akan memberikan ampunannya kepada kita. Bukankah ini merupakan kebutuhan mendesak bagi setiap kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala innahu ghafurun syakur. Dia Maha mensyukuri. Para mufasir itu menjelaskan bahwa makna syakur itu adalah yang memberikan balasan walaupun amalan itu kecil dan sedikit, tapi balasannya begitu besar. Itu syakur. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kita ikuti Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran, ini adalah bisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya luar biasa. Ditambahin lagi karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan, barangkali kita lagi kurang mood membaca cuma 1 halaman, tapi Allah Maha Syakur. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan diberikan balasan dengan balasan yang luar biasa. Nah, inilah yang memotivasi para qurra dahulu, para hufaz dahulu. Dan saya berharap juga ayat ini kita hafal dalam surat Fatir untuk memotivasi kita, untuk menyemangati kita terus menerus baca dan baca terus, pahami dan pahami terus, ikuti tuntunannya, ajarkan nilai-nilai Quran ke masyarakat kita. Jadi ketika dilakukan musabaqah Quran ini dalam rangka kita bisa terus membaca Al-Quran. Orang yang hafiz adalah yang paling sering membaca Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu dia mudah menggatnya, mudah lari. Karenanya maka kita ikat Al-Quran itu dengan terus membacanya dan membacanya. Sesungguhnya Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibil. Al-Quran itu cepat menggatnya, cepat larinya ketimbang onta. Onta itu kalau nggak diikat, ditinggal, dia akan lari. Begitu juga Al-Quran, kalau kita nggak ikat dengan terus membacanya dan memurojaahnya, maka jadilah dia sesuatu yang pernah kita hafal. Jadilah kita sebagai mantan hafizul Quran. Alangkah buruknya orang yang pernah menghafal Quran tapi tidak menjaganya di dalam hatinya. Ada pilihan para ustaz dan ustazah bahwa Al-Quran ini merupakan visi kita di dalam Al-Quran mulia untuk kita cintai. Mencintai fisiknya, mencintai untuk membacanya, mencintai untuk memahaminya, mencintai untuk mempraktekkannya, mengamalkannya, mencintai untuk terus mempelajarinya dan juga mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran
dan mengajarkannya. Kedua-duanya ini harus menyatu agar kita menjadi robbaniyin. Manusia robbani adalah manusia yang terus-menerus mempelajari Al-Quran. Dia sebagai subjek dan terus-menerus mengajarkan Al-Quran. Ini menjadi manusia yang terbaik, kata Rasulullah. Terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, dan selanjutnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan bahwa musabaqah hifzil Quran yang ke-25 ini dinyatakan dibuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Abdul Hasib Hasan LC atas tausiah yang telah diberikan. Dengan dipencetkannya bel pengesahan, maka musabaqah hifzil Quran yang ke-25 telah dibuka. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ahmad Saifuddin LC. Dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita masing-masing beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكم عدل فينا قضاء. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب إننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا نملك لأنفسنا موتا ولا حياة ولا نشورا ولن نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولن نستطيع أن نتقي إلا ما وقيتنا فوفقنا يا رب لما تحب وترضى فوفقنا يا رب لما تحب وترضى من القول والعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Saifuddin LC atas pembacaan doa yang telah dibacakan. Acara selanjutnya nantinya akan ada pembacaan tata tertib yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Hamidi STI selaku pemimpin Musabaqah Hifzil Quran yang ke-25. Saya Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.